Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam video karakter kita, yang mana kita akan membahas berkenaan tentang karakter yang ada di sekitar. Lebih tepatnya ketika kita melakukan sebuah kegiatan bernama permainan. Sudah pasti dalam sebuah permainan, kita yang bermain akan pilihannya dua. Mendapatkan pilihan dua, menang ataupun kalah. Semua permainan yang kita lakukan sudah pasti kita ketahui ada kemenangan, ada kekalahan. Toh kalau misalnya hasilnya itu draw, misalnya dalam permainan bola satu sama, maka diadakanlah sebuah kegiatan yaitu penalti, yang mana penalti tersebut tujuannya adalah menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi persentase dalam sebuah permainan itu draw dengan menang dan kalah itu sangat sedikit dalam permainan sepak bola ketika mendapatkan hasil yang draw. Dalam sebuah permainan juga kita ketahui bahwa setiap orang ataupun setiap tim ingin untuk menang, yang mana ketika kita menang maka kita akan bahagia. Karena apa? Karena kemenangan itu mengantarkan kita lebih dekat menuju juara yang nantinya akan mendapatkan hadiah. Contoh lainnya adalah contohnya adalah ketika dalam permainan Piala Dunia, semua negara mengikuti seleksi, lalu dipilihlah beberapa negara yang masuk ke fase grup. Di fase grup itu mereka ingin menang untuk berusaha berada di juara grup dan di runner up, yang mana setelah mereka berada di 16 besar, mereka berusaha lagi masuk jadi 8 besar, berusaha menjadi 4 besar, sehingga menjadi finalis. Dan akhirnya ditemukanlah siapa yang juara, siapa yang runner up. Di sini kita ketahui bahwa dalam sebuah permainan, terutama permainan sepak bola di Piala Dunia ya, itu yang menang dan yang kalah terkadang itu tidak terduga. Bukan berarti negara yang SDM-nya itu memiliki sumber daya pemain sepak bola yang handal-handal itu menang, tapi memang persentasenya besar. Tidak semua negara yang SDM pemainnya itu handal, SDM pemainnya itu hebat-hebat di kancah dunia itu bisa menang. Karena dalam permainan Piala Dunia kali ini itu ada negara-negara yang menjadi kuda hitam dalam permainan ini. Negara-negara itu yang sebelumnya mungkin jarang terlihat, tapi di Piala Dunia kali ini mereka menunjukkan bahwa mereka bisa, sehingga mereka menjadi 16 besar, mengalahkan negara-negara yang memiliki SDM yang unggul seperti Jerman itu terkalahkan. Seperti kemarin pertandingan antara Jepang itu berada di runner up grup, dan Maroko yang kemarin berhasil menahan Spanyol yang telah mendapatkan beberapa kali juara, itu berhasil menahan dan berhasil memenangkan di adu penalti. Adanya Jepang, adanya Korea, adanya Maroko itu merupakan salah satu tanda bahwa dalam permainan
kemenangan dan kekalahan itu terkadang tidak terduga. Ada faktor-faktor lainnya yang kadang menentukan hal tersebut. Begitu juga di sebelumnya ya, yang mana negara Arab berhasil mengalahkan Argentina. Itu adalah salah satu kejadian yang tidak terduga dalam permainan terutama dalam Piala Dunia ini. Dan adanya kemenangan, adanya kekalahan yang tidak terduga, sejatinya itu merupakan, kalau diibaratkan ya, seperti bola. Jadi bola itu kan kadang menggelinding nih. Bola menggelinding, kadang ada di posisi atas, titik posisi atas, kadang ada di titik posisi bawah. Yang mana gelindingnya itu tidak terkira. Kalau misalnya suatu tim itu menang, ya alhamdulillah, bisa mereka, bukan bisa ya, tapi sudah pasti mereka bahagia. Kalau misalnya suatu tim itu kalah, ya pasti mereka bersedih. Respon yang ditunjukkan dari hasil menang atau kalah, yaitu bahagia atau sedih, seharusnya itu dikondisikan responnya dengan rasa yang sederhana. Karena sudah kita ketahui bahwa kemenangan dan kekalahan itu sering ya, bukan selalu tapi sering dihasilkan dengan kejadian-kejadian yang tidak terduga, seperti beberapa hasil di Piala Dunia sebelumnya. Dan kalau kita mengetahui hal tersebut, maka yang harus kita lakukan, contohnya adalah ketika saya itu bermain bola basket ya, tim saya itu menang, ya tim saya harus belajar untuk menganalisis taktik, menganalisis SDM yang ada pada lawan yang akan saya ataupun tim saya lawan, sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Jadi kalau misalnya kita menang, kita harus belajar. Begitu juga kalau misalnya kita kalah, kita juga harus belajar. Ketika kita kalah, kita mengetahui hal tersebut, berarti ada yang kurang di dalam diri kita. Ketika itu sudah kita ketahui, maka ya kita harus belajar dasar lagi, mungkin kita harus belajar taktik lagi, kita harus belajar kalau di basket itu ya dribble, shooting, layup, passing, bagaimana defense yang baik. Jadi kalau misalnya kita menang, kita belajar. Kalau misalnya kita kalah, kita juga belajar. Yang mana pelajaran yang kita dapatkan dari hasil sebelumnya itu, disadari atau tidak, itu merupakan langkah-langkah kita yang sudah berhasil kita lalui. Dan langkah-langkah yang kita lalui itu sejatinya baik untuk kita, karena dari langkah-langkah itu kita dapat mengukur seberapa tinggi, seberapa besar kemampuan kita. Sehingga dari itu kita dapat menentukan capaian-capaian selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita menang ataupun kalah, ya hadapi kemenangan dan kekalahan itu dengan rasa yang sederhana. Karena memang kemenangan dan kekalahan itu sejatinya adalah batu loncatan kita untuk menjadikan diri kita lebih baik. Mungkin tidak saat ini, tapi saya yakin hasil yang didapatkan, menang ataupun kalah, itu adalah salah satu tolak ukur kita untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Selamat bermain, menang ataupun kalah, itu adalah hal yang biasa. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Thank you.